Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini kita akan mereaction pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang unik di sosial media yang dilakukan oleh orang-orang. Oke, kita akan langsung masuk aja yang pertama. Tapi sebelum itu kita harus tetap positive thinking ya. Kita harus menyebarkan positive vibes. Jadi jangan curiga dulu, mungkin ada maksud lain. Jadi kalau misalnya ada seseorang berkomentar, kita nggak boleh langsung berpikiran negatif. Kita harus berpikiran positif dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke komentar netizen yang pertama. Oke, di sini ada postingan kenapa orang ODGJ di jalan itu nggak pernah sakit, padahal hidupnya nggak keurus. Oke, kita baca pelan. Kenapa orang ODGJ di jalan itu nggak pernah sakit, padahal tapi bener juga ya. Iya ya, kayak mereka tuh iya ya. Iya ya. Ya. Kenapa ya? Oh, terus ada yang komen nih. Sakitnya ODGJ, Bang. Oh, ya. Iya sih. Tapi menurut kalian gimana? Apakah orang ODGJ yang kita lihat di pinggir jalan biasanya itu nggak pernah sakit atau seperti apa? Coba tulis di kolom komentar deh. Oke, selanjutnya. Kalau nyebut orang hitam itu body shaming, kok nyebut orang putih enggak ya? Padahal kan sama-sama warna. Oke, sebentar. Kalau nyebut orang hitam, oke, biasanya kan kalau misalnya orang nyebut hitam lu kayak gitu, itu kan ada yang bilang body shaming gitu kan, kayak ya body shaming, kayak menjelekkan wajah. Tapi kalau kita nyebut orang putih, itu apakah body shaming? Gimana ya? Kalau menurutku sih mungkin kebanyakan orang itu justru mau dibilang putih, nggak mau dibilang hitam. Kebanyakan orang ya, nggak semua. Ada kok orang yang kok lo putih banget sih. Nah, itu ada orang yang tersinggung sebenarnya di luar sana. Kalau kalian pernah menemui mungkin beberapa orang, nggak semuanya, tapi ada beberapa orang yang kalau dibilang kok kamu kulitnya putih banget sih, itu malah menyinggung. Iya, ada beberapa orang tapi nggak semua. Tapi memang mayoritas kalau orang dikatain hitam itu mereka akan ngerasa tersinggung atau menganggap itu sebagai body shaming. Jadi kalau menurutku, kalau nyebut hitam itu body shaming, kok nyebut orang putih enggak ya? Sama saja, nyebut orang putih itu juga body shaming. Hanya saja kebanyakan orang, nggak semua ya, kebanyakan orang memang kalau dibilang hitam itu mereka merasa tersinggung. Tapi kalau dibilang putih, itu hanya sedikit orang yang merasa tersinggung, yang kulitnya itu putih-putih banget kayak gitu. Itu ada orang yang disebut putih itu tersinggung, ada kayak gitu. Cuman ya jarang banget kita temui. Makanya hitam itu kita anggap sebagai body shaming, putih itu enggak. Padahal sebenarnya enggak juga kayak gitu. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini selanjutnya ini ada yang ngepost di SCN-CPNS Indonesia. Teman-teman, kalau kita pingsan di depan para PNS, oke, kondisinya kalau misalnya kita pingsan di depan para PNS ya, pegawai negeri sipil, apakah kita akan diangkat PNS? Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya ya gimana? Ya bener diangkat PNS bener, tapi bukan, ini double meaning kan? Diangkat bukan maksudnya diangkat menjadi akhirnya menjadi seorang PNS, bukan, tapi diangkat oleh seorang PNS, bukan diangkat menjadi PNS. Kadang-kadang kita itu menganggap misalnya mengungkapkan kalimat itu kalau misalnya singkat, misalnya diangkat PNS itu kan double meaning ya, bisa diangkat menjadi PNS, bisa diangkat oleh PNS. Nah, itu double meaning. Makanya kalau misalnya teman-teman biar nggak salah paham, kebanyakan nih banyak netizen nih kalau misalnya nulis komen atau posting sesuatu tuh ngomongnya tuh singkat. Jadi orang kadang salah paham gitu kan. Makanya ada ribut, makanya ada sesuatu yang bertengkar dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita sih. Kalau misalnya kalian nulis komen jangan singkat-singkat ya. Kalau bisa yang lengkap. Kalau bisa gunakan tata bahasa Indonesia yang baku menurut KBBI. Gitu ya, nggak gitu juga sih.
Oke, ada yang komen nih, pikiranmu sudah amburadul, segeralah berobat dan jangan lupa ngopi dulu lah. Orang pingsan disuruh ngopi. Nggak tahu lah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, next. Oke, di sini ada satu postingan. Apakah benar menabur ular di sekitar garam dapat mengusir rumah? Sebentar. Kita telaah baik-baik. Apakah benar menabur? Hah? Yang benar kan menabur garam di sekitar rumah agar dapat mengusir ular gitu kan? Ya bener kan? Udah kok ini menabur ular di skip. Nggak jelas ini. Apakah kalian ada yang mengerti maksud dari kalimat ini? Coba deh kalau kalian mengerti kalimat ini artinya apa, atau pertanyaan ini artinya apa, coba tulis di kolom komentar deh. Aku pengen tahu. Oke, next. Oke, yang ini ada postingan membalas di Twitter ya, ini ya, Twitter. Oke. Di Twitter ini kita langsung baca. Pernah ku mencoba. Kalau guru bahasa Indonesia salah nih. Pernah ku spasi mencoba. Wah, gila, guru bahasa Indonesia gua. Oke, lanjut. Pernah ku mencoba tuh sembunyi. Pernah ku mencoba tuh sembunyi. Bener gak sih gitu liriknya? Namun storymu tetap paling kiri. Ini pengguna Instagram pasti tahu. Biasanya kan di Instagram kan di atas ada story tuh. Nah, ada story. Kalau story-nya itu ada di paling kiri, itu artinya kita itu sering berinteraksi atau sering kepo, biasanya sering kepo akun Instagram itu. Biasanya kalau teman-teman deket atau cewek yang disuka atau gebetan atau orang yang paling sering kita interaksi lah atau paling sering kita kepoin lah, itu biasanya ada di paling kiri. Makanya ini kan, namun storymu tetap paling kiri, itu kan karena gitu. Ya kalian tahu kan? Oke, menurut kalian gimana? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun storymu tetap paling kiri. Gimana suara gue? Bagus kan? Oke, next. Ini ada postingan di Facebook ya, ini ya, Facebook. Kenapa setiap cowok kalau ketemu cewek selalu benerin rambut? Wait. Kenapa setiap cowok kalau ketemu cewek selalu benerin rambut? Enggak tuh. Aku enggak. Aku apa ya? Enggak tuh. Enggak. Karena aku biasanya pakai topi. Atau biasanya aku potongnya itu potong apa? Potong yang tipis banget gitu. Kayak potongan TNI lah, atau potongan polisi yang biasanya kan tipis banget kayak gitu. Jadi selalu benerin rambut, nggak bisa benerin. Ini hanya khusus cowok-cowok yang rambutnya panjang, ya kan? Kalau nggak ada rambutnya gimana? Terus ada balasannya nih. Kalau benerin motor kelamaan, iya, bener. Tapi kalian gimana? Kalian termasuk yang benerin rambut atau enggak? Kalau ini buat cowok-cowok ya. Kalau misalnya kalian ketemu sama cewek, kalian termasuk orang yang benerin rambut atau enggak? Tapi kalau menurutku yang paling banyak benerin rambut tuh cewek deh. Kalau misalnya cewek gitu di waktu ke mall atau apa, biasanya yang nggak pakai hijab ya, nggak pakai jilbab ya, itu biasanya dikit-dikit kayak ngaca kayak gini. Gitu itu sering banget loh. Yang nggak pakai jilbab biasanya kayak gitu. Iya kan? Kalau kalian cowok maupun cewek, apakah kalian suka benerin rambut kalau misalnya ketemu lawan jenis atau ketemu orang yang kalian suka? Coba tulis di kolom komentar deh. Oke, next ini ini Instagram apa Twitter ya? Nggak tahu lah ya. Pokoknya di Instagram ataupun di Twitter. Di Twitter, sorry, di Twitter, mungkin via Instagram. Oke. Kenapa ada dusta di negaraku? Wait. Kenapa ada dusta di negaraku? Wah. Maksudnya? Oke, kita baca lanjutannya ya. Katanya roti bakar tapi digoreng. Bentar. Iya ya. Bentar.
Iya, iya ya, iya. Kalau roti dibakar gimana ya? Bentar, aku mikir dulu. Tapi kita ngomongnya roti bakar, bener gak? Roti bakar, tapi digoreng. Ya bener juga ya. Kenapa ya? Nah, ini aku yang bertanya. Terus lagi, katanya mie goreng tapi direbus. Iya. Sampai sekarang aku nggak tahu kenapa itu dinamain mie goreng. Apa karena nggak berkuah? Tapi masaknya tetap direbus gitu loh, mie kuah, dan harusnya mie berkuah dan mie tanpa kuah, atau mie berkuah, mie non kuah. Kan gitu kan? Bukan mie kuah, mie goreng. Kalau mie nggak tahu sih, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen deh. Oke, yang terakhir. Katanya sayang tapi nggak. Oke. Kalau ini aku nggak komen ya. Katanya sayang tapi nggak pernah datang itu hanya untuk katanya sayang tapi nggak pernah datang. Ya gimana ya? Nggak tahu deh. Apakah kalian punya pengalaman? Coba tulis di kolom komen. Dusta kau mas dusta. Aduh, dusta kau mas dusta. Oh, ini dusta yang dimaksud. Oh, oke. Oke, dari semuanya tadi make sense sih. Aku jujur nggak bisa jelasin itu kayak gimana. Coba kalian yang tahu, coba tulis di kolom komen. Aku pengen tahu maksudnya kayak gimana. Kenapa roti bakar digoreng? Kenapa mie goreng tapi direbus? Kenapa katanya sayang tapi nggak pernah datang? Coba deh tulis di kolom komen. Menurut kalian gimana? Oke guys, itu tadi beberapa komen yang atau postingan yang unik-unik dari netizen. Gimana menurut kalian? Apakah netizen kita itu kreatif atau kayak gimana ya? Sebenarnya menurutku pribadi ya, netizen kita itu kreatif loh. Kayak apa ya? Mereka tuh mereka tuh tahu hal-hal kecil yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita. Jujur aku tadi nggak terpikirkan kok bisa mereka itu menemukan hal-hal seperti ini kayak gitu. Itu poin-poin yang menurutku ya mungkin karena mungkin aku sibuk bikin konten, sering bikin bisnis dan sebagainya, ngurusin bisnis, ngurusin konten, ngurusin sebagainya, mungkin nggak ada waktu untuk bikin yang kayak gitu loh. Makanya terkadang butuh banget orang-orang seperti kalian yang kreatif, yang super kreatif, yang bisa bisa menemukan hal-hal yang out of the box gitulah ya. Kalau kalian punya hal-hal yang out of the box lainnya atau hal-hal yang unik lainnya, coba kalian tulis di kolom komentar. Atau hal-hal yang kreatif lainnya, coba tulis di kolom komentar. Yuk kita baca bareng, yuk kita mungkin itu bisa jadi salah satu ide aku buat konten atau ide yang lain, atau biar kita terhibur bareng lah, biar kita seneng bareng lah. Coba tulis di kolom komentar apa yang ada di pemikiran kalian atau ide-ide kreatif yang kalian pikirkan atau hal-hal aneh yang kalian pikirkan. Coba kita adu kreatif deh ya. Nanti siapa yang paling kreatif nanti akan kelihatan. Oke. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.